Terima kasih Tuhan memberkati, membalaskan dengan berlimpah-limpah apa yang sudah kita bawa ke dalam rumah Tuhan. Amin. Apa kabar Bapak Ibu, saudaraku? Dahsyat luar biasa. Yes. Haleluya. Haleluya. Mari tetap bersemangat. Apapun itu yang sedang terjadi, kita harus motivasi diri kita tetap bersemangat. Haleluya. Supaya kita tetap sehat dan kuat. Firman Tuhan katakan apa? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Haleluya. Hari ini mari kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita baca Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 6. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Kita baca bergantian, saya terlebih dahulu. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika jahat terhadap aku untuk menghargaiku, jadi semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang berkecil-kecilan. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Sama-sama kita. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Rasanya mau membaca terus ayat firman Tuhan ini sampai habis ya. Karena enak membaca mazmur ini. Membaca setiap firman Tuhan memang enak. Apalagi kita meresapinya. Sempat kita tenggelam di dalamnya, kita tidak mau berhenti. Minggu lalu kita sudah mendengar bahwa Daud berdoa meminta kepada Tuhan, di mana dia hanya meminta satu hal saja. Itulah yang diingininya. Ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ini mengajarkan kepada kita supaya kita mengingini hadirat Tuhan, mengingini hadirat Tuhan, mengingini rumah Tuhan, mengingini
kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Daud tidak pernah berdoa meminta menjadi raja, atau tidak pernah meminta menjadi orang hebat atau orang yang sangat kaya. Karena Daud ini kaya raya. Pada akhirnya, dahulu dia miskin, orang tuanya pun miskin, tidak punya apa-apa. Tetapi pada akhirnya dia sangat diberkati Tuhan, bahkan menjadi seorang raja yang sangat hebat, yang sangat diingat oleh Tuhan. Tuhan sangat cinta kepada Daud ini sampai matinya, walaupun dia sudah tidak ada lagi, sudah mati, Tuhan tetap mengingat dia dan menyegani dia. Perhatikan kata-kata saya. Tuhan segan kepada Daud. Ketika keturunannya berdosa, Salomo dan keturunan selanjutnya banyak melakukan dosa kepada Tuhan, Tuhan sangat marah dan geram, mau menghukum keluarga itu, menghukum bangsa itu. Tetapi Tuhan masih menahan. Tuhan menahan. Tuhan katakan, oleh karena hamba-Ku Daud, oleh karena hamba-Ku Daud, dan oleh karena Yerusalem, Aku tidak akan menumpahkan amarahku sekarang, kata Tuhan. Jadi Daud ini memang sangat disegani Tuhan. Dan di sini kita melihat ibu bapakku bahwa Daud ini satu yang dia minta, satu yang dia ingini, yaitu diam di rumah Tuhan. Itu saja. Itu saja kerinduan hatinya. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa kerinduan hati Daud ini telah menghentar dia ke tempat tinggi. Sehingga apa yang tidak pernah dipikirkannya, yang tak pernah timbul di hatinya, yang tak pernah didengar oleh telinganya, semuanya itu diberikan Tuhan kepada dia. Amin. Bahkan Tuhan berkata, seandainya masih kurang, akan kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Luar biasa kan? Karena waktu itu Tuhan marah sama dia, karena dia ambil istri orang, istri anak buahnya dia ambil, istri Uria, Batseba namanya, dia ambil, dia jadikan istrinya. Dan Uria dia bunuh. Dia bunuh dengan cara tidak langsung. Lalu Tuhan menegur dia. Dan Aku serahkan banyak kepadamu. Bahkan istri-istri Tuhanmu pun sudah Kuserahkan ke dalam pangkuanmu. Singkat cerita Tuhan katakan, Aku sudah memberi banyak buat kamu. Seandainya masih kurang, akan kutambah ini dan itu kepadamu. Wow, luar biasa. Haleluya. Begitulah perhatian Tuhan kepada orang yang seperti Daud. Di mana Daud ini dalam kitab Mazmur kita boleh menemukan bahwa Daud ini adalah seorang yang sangat
merindukan rumah Tuhan. Seorang yang sangat mencintai Tuhan dan firman Tuhan. Dia menganggap Taurat Tuhan melebihi ribuan keping emas dan perak. Coba saudara bayangkan, bagi Daud firman Tuhan itu melebihi dari ribuan keping emas dan perak. Kalau ibu bapak disuruh memilih, kalau kita disuruh memilih, pilih mana ibu bapak? Satu keranjang emas dan satu ruli firman Tuhan. Ibu bapak pilih mana? Atau saya kasih 10 mayang emas dengan 1 buah Alkitab, pilih mana kah? Bintang? Dua-duanya? Jangan gitulah, jangan geleng. Dalam Mazmur yang lain dia berkata, Tauratmu melebihi ribuan keping. Oleh karena itulah Daud ini sangat dicintai oleh Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen yang ingin diberkati, ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi raja, ingin menjadi terkenal, ingin menjadi kaya, ingin diberkati, tetapi tidak mencintai Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan, tetapi dia tidak mencintai ibadah, tidak suka ibadah, tidak suka hadirat Tuhan, sengaja menjauh diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Paulus katakan dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang haleluya. Betapa berbahayanya kalau kita sengaja menjauhi hadirat Tuhan. Saya sudah sampaikan apa yang dialami oleh Yunus yang dengan sengaja menjauhkan diri dari hadapan Tuhan dengan mengeluarkan biaya yang besar, membayar biaya perjalanannya pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Lalu Tuhan marah, mendatangkan angin ribut, badai dalam perjalanan hidupnya. Tetapi lihatlah apa yang dialami oleh Daud. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 kita melihat di sini bahwa Daud itu mengalami perlindungan Tuhan yang dahsyat. Ya, dikatakan di sini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, dari semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Amin. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Nah, Daud begitu kuat hatinya. Betapa dahsyat Tuhan melindungi dia di sepanjang hidupnya. Rahasianya di mana? Rahasianya dalam ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini,
rumah Tuhan seumur hidupku. Amin. Disitulah rahasianya, bahwa dia suka tinggal di hadirat Tuhan. Haleluya. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya akan mengalami berkat-berkat yang besar juga setelah mengalami keselamatan hidup yang kekal. Tuhan juga menyediakan berkat jasmani, berkat di bumi, dimulai dari berkat materi, kesehatan, dan perlindungan yang dahsyat. Tetapi kita harus belajar dari firman Tuhan, di mana kita harus merindukan hadirat Tuhan. Amin. Kita harus mencintai Tuhan. Kita harus suka beribadah. Kita harus merindukan bait Tuhan. Itulah hadirat Tuhan. Kalau dikatakan di sini, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, artinya bahwa kita harus senantiasa rindu untuk diam di hadirat Tuhan. Ibu bapak rindu hadirat Tuhan? Bukan hanya di dalam gereja kita mengalami hadirat Tuhan, tapi di rumah kita masing-masing pun kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Oleh karena itu, di dalam tiap-tiap rumah tangga kita harus menghadirkan hadirat Tuhan. Jangan menghadirkan hadirat iblis. Yaitu bahwa di dalam rumah kita harus menghindari pertengkaran, menghindari keributan, menghindari kata-kata yang tidak baik dan benar. Itu bukan hadirat Tuhan. Ibu bapak sering bertengkar di rumah suami istri. Siapa di sini yang istri-istri? Siapa di sini yang pernah dipukul suaminya? Tolong angkat tangan. Yang pernah dipukul suaminya, tolong angkat tangan. Jangan angkat tangan, nanti kau di rumah ditampar. Sempat kau angkat tangan, di rumah nanti kau kena tampar. Suami-suami, siapa di sini suami-suami yang pernah dicakar istri? Ada? Itu bukan hadirat Tuhan. Tetapi di rumah kita harus ada hadirat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan. Termasuk lagu-lagu di rumah. Nyanyikanlah lagu-lagu rohani. Amin. Jangan melulu lagu senangkan dulu. Lagu mama muda. Jangan ibu bapak. Belajar kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Kalau pengen untuk menikmati lagu-lagu dunia, permisi dulu sebentar sama Tuhan. Tuhan, izinkan aku hanya 10 menit saja. Karena aku daging adanya. Aku nikmati dulu 10 menit lagu mama muda. Bisa, masa Tuhan gak mau? Tuhan kan mengertinya dia. Mesti itu kan daging. Tapi daging itu terus ditekan sedapat-dapatnya dan mengalami proses. Daud ini memang sangat dilindungi oleh Tuhan. Luar biasa dia. Coba kita lihat dulu, saya baca terus ya, saya baca terus. Kenapa? Nah, kenapa saya katakan rahasia perlindungan Tuhan bagi Daud adalah ketika dia merindukan hadirat Tuhan. Ayat yang kelima. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Amin. Pondok.
pondoknya Tuhan pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Luar biasa. Jadi Tuhan itu melindungi kita dalam pondoknya. Pondok Tuhan, rumah Tuhan, hadirat Tuhan. Amin. Dia melindungi kita. Dan ketika kita mengalami bahaya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan kita dalam kemahnya. Bukan hanya menyembunyikan kita, tetapi juga mengangkat kita ke atas gunung batu. Amin. Diangkat kita ke atas gunung batu. Akibatnya apa? Akibatnya ayat 6. Oleh karena perlindungan dan pengangkatan Tuhan, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Gergama panailik winerde. Artinya tidak lagi selalu menunduk ke bawah, tetapi sudah bisa memandang ke atas karena sudah lega. Daud berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Jadi Daud ini begitulah dia memang. Kesukaannya itu hanya memuji Tuhan. Kesukaannya itu hanya rumah Tuhan. Lihat saja ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Bagian terakhir. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dalam kemahnya. Ibu bapak, kita memerlukan hadirat Tuhan supaya kita terlindung, supaya kita benar-benar mengalami pengangkatan dari Tuhan. Karena di dalam hadiratnya lah kita disembunyikan oleh Tuhan. Kita disembunyikan oleh Tuhan dari musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu mencari orang. Kita orang kita orang. Iblis mencari orang yang dapat ditelannya. Dia terus mencari-cari orang-orang yang dapat ditelannya. Termasuk saudara dan saya selalu dicari-cari oleh iblis untuk dibunuh, dibinasakan, dan dilenyapkan. Karena Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah iblis, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus katakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ketika iblis mereda-reda mencari orang-orang yang dapat ditelannya, maka kita pun disembunyikan Tuhan. Kita disembunyikan Tuhan.
Di mana kita disembunyikan Tuhan? Di dalam kemahnya. Di mana kita disembunyikan Tuhan? Di dalam pondoknya. Amin. Apa itu pondok dan kemah Tuhan? Itulah hadirat Tuhan. Itulah ibadah. Jadi ketika kita sedang beribadah seperti sekarang ini, kita sedang disembunyikan Tuhan dari mara bahaya. Saya ulangi. Ketika kita sedang beribadah di hadirat Tuhan, kita sedang disembunyikan Tuhan dari mara bahaya. Amin. Karena singa ataupun iblis itu, dia itu mencari orang. Dan kita harus bersembunyi dalam hadirat Tuhan. Artinya juga adalah bahwa ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kedagingan kita dimatikan. Jadi kalau dikatakan bahwa kita harus mengingini rumah Tuhan, mengingini hadirat Tuhan, di mana kita juga harus menyelipkan keinginan dari kita dan masuk dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kedagingan kita akan dirobek, akan kita perangi, di mana kita hanya mengingini kehendak roh, di mana roh kita hanya ingin memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi daging kita tidak suka memuji dan menyembah. Daging kita ini sukanya hanya yang enak-enak saja, bukan? Jadi Tuhan menyembunyikan kita dalam hadiratnya, di mana kita mau berjuang untuk menyelipkan keinginan daging kita sehingga kita tidak berbau daging. Berbau daging. Sempat kita berbau daging, maka iblis atau singa akan mencari daging. Iblis atau singa, dia mencari daging. Lihat saja di YouTube, singa-singa memburu lembu, memburu banteng di hutan, ya kan? Memburu kancil untuk memakan dagingnya dan menghisap darahnya. Begitulah iblis, dia akan memburu dan memakan orang yang kedagingan. Karena dia berbau daging. Kan dikatakan di sini dalam Mazmur 27, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan apa katanya? Memakan dagingku. Jadi musuh-musuh Daud mau memakan daging Daud, yakni semua lawanku dan musuhku. Nah, lawan kita kan bukan manusia. Kita ini bukan berlawanan dengan manusia sekarang. Paulus katakan dalam Efesus 6 ayat 11 atau dari ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan pemerintah-pemerintah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan
penghulu-penghulu dunia ini, melawan roh-roh jahat di barat. Amin. Jadi melawan roh-roh jahat, bukan melawan si A, bukan melawan keluarga si B. Jadi musuh kita itu iblis yang sama seperti singa. Dia akan mencari orang-orang yang berbau daging. Haleluya. Makanya jangan berbau daging. Artinya berbau daging itu kedagingan. Kedagingan, di hatinya hanya ada daging, uang, itulah di hati itu. Terus di hatinya uang, apalagi di hatinya terus jalan-jalan, di hatinya harta, kedagingan, di hatinya martiktok. TikTok, TikTok hati-hati TikTok. Termasuk di kedagingan TikTok. Memburu uang, memburu kekayaan, pesta pora, kemabukan, happy. Itu semua kedagingan. Kita jangan berbau daging. Di saat kita berbau daging seperti itu, maka sinyal kita kepada iblis sangat kencang. Sinyal kita kuat, kedagingan, maka iblis pun mudah mendeteksi di mana keberadaan kita. Amin. Kita hidup dalam kedagingan seperti tangan kiri saya ini, kedagingan memuncak. Iblis datang mendeteksi keberadaan kita. Dia tahu ini berbau daging. Ketika di sini ada bau daging, dia langsung terkam dan telan. Tetapi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita tidak lagi berbau daging. Kedagingan dimatikan, kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, kita disembunyikan oleh Tuhan dalam hadiratnya, maka iblis tidak akan bisa mendeteksi di mana kita berada. Amin. Tidak bisa, karena kita sudah tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Sama seperti misalnya kalau saya misalnya ada di dalam suatu ancaman ya. Di luar sana ada singa yang mau memakan. Sementara saya ada di dalam air. Singa itu kan penciumannya tajam. Dia bisa mencium bau manusia. Tahu dia manusia ada atau tidak. Ketika dia cium-cium ada bau manusia, dia akan terus mencari manusia itu. Menunggu di darat. Tetapi ketika saya menyelam ke dalam air, tenggelam, maka singa tidak bisa mencium bau saya. Singa tidak bisa mencium bau manusia, maka dia akan pergi. Ketika seseorang itu menyelam, tenggelam, masuk dalam hadirat Tuhan, tenggelam dia. Dia menyelam, air menutupi dia, sehingga bau manusia tidak akan bisa dicium oleh musuh. Begitulah kita ibu bapak. Dalam pondoknya, dalam kemahnya, Tuhan menyembunyikan kita terhadap segala musuh, terhadap segala lawan yang ingin memakan dagingku, kata Raja. Jadi kalau Tuhan mengajar kita supaya kita mencari hadirat Tuhan, bukan untuk keuntungan Tuhan saja, tetapi untuk keuntungan kita. Haleluya. Di mana kita terlindung dari musuh-musuh yang hendak memakan daging kita. Karena itu, belajarlah untuk terus masuk dalam hadirat Tuhan. Carilah Tuhan, carilah
hadiratnya. Jangan melulu mencari uang. Amin. Jangan terlalu serius sekali mencari uang, tapi mencari Tuhan tidak serius. Nah, Tuhan sepertinya terpaksa. Ada di sini yang terpaksa mencari Tuhan? Jujur dulu. Terpaksa ke gereja. Ada. Mulai terpaksa ke gereja, lebih baik mengaku menang roh. Dosa lebih baik. Betul saudara. Kalau kita terpaksa ke gereja oleh karena ini dan itu, lebih baik tidak usah. Tuhan akan mencurahkan rasa haus dan lapar akan Tuhan kepada semua manusia di dunia ini. Karena kitab Joel berkata, pada hari-hari akhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Pada hari-hari terakhir sudah digenapi dan sedang digenapi, di mana orang-orang akan haus dan lapar kepada Tuhan. Mereka akan mencari Tuhan. Kalau sampai kita tidak termasuk orang di dalamnya, betapa malangnya kita. Carilah hadirat Tuhan, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan rela hati. Kalau mencari uang, kita semua semangat 45, bukan semangat 45. Kalau menerima uang, kita semangat. Tapi menerima firman Tuhan, kita tidak suka, tidak senang, bahkan kepanasan. Koreksi dirimu ibu bapak. Kalau ibu bapak kepanasan saat mendengarkan firman Tuhan, berarti kita ini ada di pihak iblis. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah pedang roh. Paulus katakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang itu kan melukai, menyiksa iblis, mencabik-cabik punggungnya, bahkan menusuk lehernya. Jadi kalau saat firman kita gunakan, saat firman disampaikan, pedang roh sedang digunakan, maka iblis akan kepanasan. Iblis tidak bisa tenang. Dia akan menggelepar seperti cacing kepanasan karena firman. Jadi jangan kepanasan saat mendengar firman. Amin. Jangan cacing kepanasan. Kalau simbolis supaya dicincang kepanasan, atau kan simbolis kita cincang dia kan, kepanasan dia. Aduh katanya. Lompat sana, lompat sini. Panas pantatnya kan. Begitulah iblis, tidak suka mendengar firman. Tetapi Daud, itulah keinginannya. Maka kita melihat Daud sangat diberkati Tuhan. Ibu bapak mau diberkati Tuhan, itu sudah pasti. Gagal seperti Daud. Daud itu berbeda dengan Salomo. Makanya waktu pertanyaan saya, ada yang menjawab Salomo salah. Karena apa? Salomo kan anak raja. Dia sudah kaya. Tak bikin apa-apa pun Salomo sudah kaya, karena dia anak raja. Bapaknya sudah kaya. Tapi Daud dari nol sampai menjadi luar biasa di bumi dan di surga. Dari nol dia. Kalau kita melihat bagaimana perlindungan Tuhan pada Daud, beberapa kali Saul mau membunuh dia. Ketika roh jahat yang daripada Tuhan hinggap kepada Raja Saul, maka Daud memainkan kecapinya untuk mengusir roh jahat itu. Beberapa kali roh jahat keluar.
beberapa kali roh jahat keluar dan Saul selalu bisa tenang kembali. Tetapi pada suatu hari Saul berikhtiar menancapkan Daud ke tembok. Ketika Daud sedang memainkan kecapi, Saul pun melemparkan tombak kepada Daud, hendak membunuh dia dan menancapkannya di tembok. Tetapi Tuhan melindungi Daud. Tombak itu tidak mengena kepada dia, tetapi ke dinding. Tuhan melindungi dia. Padahal dekat sekali. Dan dia juga berkata dalam 1 Samuel 20 ayat 3 bahwa Daud berkata, hanya satu langkah saja jaraknya antara aku dan maut. Jadi tidak jauh. Satu langkah saja jarak kita dengan maut. Satu langkah saja. Tetapi walaupun satu langkah saja, Daud tidak pernah mengalami bahaya. Dia selalu lolos dan selalu lolos dari segala bahaya yang menjerat dia. Amin. Berkali-kali Raja Saul mau membunuh dia, mengejar dia ke hutan, kepada burung dan ke gua-gua. Tetapi Daud selalu lolos. Tuhan harus menjaga dan memelihara dia. Bahkan dia membiarkan Raja Saul hidup. Ketika dia ada kesempatan untuk membunuh Raja Saul, bahkan 2 kali dia membiarkan Raja Saul hidup. Pada kali yang pertama, ketika Raja Saul ada di kubu gunung En-Gedi, waktu itu Raja Saul mau buang hajat ke dalam gua. Daud sudah bersembunyi di dalam gua itu. Pada waktu Saul buang hajat, Daud yang sudah ada dalam gua memotong pakaian yang dipakai oleh Raja Saul. Tidak dirasakan oleh Raja Saul, dia potong pelan-pelan. Entah selendangnya, entah jubahnya, entah apapun itu dipotongnya. Lalu dari jauh dia berteriak, "Hai Raja, sehatkah engkau, selamatkah engkau? Ini kalau aku mau membunuhmu sudah dari tadi." Raja Saul berkata, dan dia minta maaf dan berjanji tak akan mengejarnya lagi. Tetapi Raja Saul terus iri dan benci kepada Daud. Apa yang dijanjikannya tidak ditepati. Dia kejar terus, dikejar. Hingga pada suatu saat di padang gurun Zif, di bukit Hakhila, ketika Saul dengan tentara-tentaranya tidur karena sudah lelah mengejar Daud, mereka tertidur. Pada malam itu Daud dengan orang-orangnya mendatangi Saul yang tidur terlelap dengan panglima yang bernama Abner. Pengawalnya katakan, "Baiklah ku tancapkan tombak kepada musuh tuanku ini," katanya. Tapi apa kata Daud? Jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan, tetapi hanya dipotong saja puncak ujung jubahnya. Lalu mereka pergi, dan besok pagi dari kejauhan Raja Daud berseru, "Hai Raja, sehatkah engkau?" "Sehat." "Di mana panglimamu?" "Si Abner." "Ini, hai Abner." "Kemana kau Abner?" "Gak kau jaga tuanmu," katanya. Abner bilang, "Kenapa rupanya?" "Ini lihat ini, puncak jubah tuanmu sudah kupotong. Kalau saja aku mau, sudah kubunuh dia." "Panglima macam apa kau?" katanya. Si Saul bilang, "Aduh anakku Daud, baik kali hatimu. Udahlah, tak kukejar lagi kau.
Maafkan aku yang anak, katanya. Daud bilang, ya Bapak. Lalu mereka bisa pulang. Baik hati si Daud ini, baik hati. Gak mau dendam, gak mau ada kesempatan balas dendam. Dia tidak mau, dia selalu sabar. Dia berkata bahwa orang yang diurapi Tuhan tidak bisa diusik. Walaupun banyak dosanya, walaupun roh Tuhan sudah meninggalkan Raja Saul, tetapi Daud tetap menghormati Saul. Padahal roh Tuhan sudah meninggalkan Saul, tapi Daud tetap hormat kepada Raja Saul karena dialah yang diurapi Tuhan. 2 kali di dalam setiap persoalan dan permasalahan, Daud ini mencari hadirat Tuhan. Ketika mereka ada di Ziklag, rumah mereka dibakar. Ketika Daud pergi berperang, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan rakyatnya, ratusan orang di Ziklag. Daud pergi berperang mencari nafkah, mencari zarahan, mencari rampasan untuk makanan seisi rumahnya. Tiba-tiba musuh menyerang kampung itu, membakar kampung itu, merampas dan merampok semua penduduk, membawa istri Daud, anak-anak Daud semua dilarikan. Pulang Daud dari peperangan, dilihatnya sudah habis semua. Daud pun menangis dengan tentaranya. Mereka menangis sampai tidak kuat lagi Daud menangis. Bahkan seluruh rakyat tentaranya yang ratusan orang yang mengiringi dia mengancam dia, mau melempari Daud dengan batu. Tetapi apa kata Daud? Dia mencari hadirat Tuhan. Dia mencari hadirat Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, akan kukejarkah mereka? Masih dapatkah aku melepaskan anak-anakku? Apa kata Tuhan? Kejarlah, kau pasti bisa. Disitulah keberhasilan Daud. Dia tidak pernah melupakan hadirat Tuhan. Ibu bapak, ketika kita mengalami masalah seperti yang dialami oleh Daud, kemana kita mencari pertolongan? Ke dukun? Masih ada di antara kita yang masih suka pergi ke dukun? Jangan ibu bapak, jangan mau dukun, masalah apapun, tapi carilah Tuhan. Amin. Tanyakanlah kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa melindungi kita. Ketika Absalom anaknya, ini Daud ini berat sekali penderitaannya. Anaknya sendiri mau membunuh dia. Anaknya sendiri menurunkan dia dari tahta. Anaknya sendiri mengadakan pemberontakan yang hebat yang bernama Absalom. Absalom orang yang paling ganteng di Israel pada waktu itu. Rambutnya saja banyak sekali, panjang dan lebat, ganteng sekali. Dia memberontak kepada bapaknya. Dia ambil hati rakyatnya. Dan banyak yang memihak kepada dia. Dia angkat panglimanya, lalu menurunkan Raja Daud bapaknya dari tahta. Ketika Daud mengetahui hal itu, maka dia berkata kepada seisi istana, ayo kemasi barang-barang, kita keluar dari istana, mari kita lari ke hutan. Bayangkan ibu bapak, seorang raja yang hebat, ketika anaknya datang menyerang dia, dia mengalah, dia keluar dari istana, dia tinggalkan tahtanya, dia lari ke hutan dengan berjalan dengan kaki telanjang. Daud lari sambil menangis. Dia lari sambil menangis. Dia menangis. Dan dia berkata kepada Tuhan, mungkin ini adalah atas seizin Tuhan. Apa boleh buat aku harus lari dari kejaran anakku sendiri. Maka Daud pun lari sambil menangis dengan istri dan anak-anaknya, dengan para pasukan yang mengiringi dia. Ngeri dia. Absalom terus mengejar dengan pasukan yang banyak.
Di tengah-tengah perjalanan, musuh-musuh Daud pun mencibirkan dia, mengolok dan mengejek-ejek Daud. Amat terlebih anak-anak atau keturunan Saul. Ada seorang yang bernama Simei. Ketika Daud berlari dengan kaki telanjang, Daud berlari dengan menangis, Simei datang. Mampus kau raja, kau telah merebut tahta dari ayahku, dari keluargaku si Saul. Sekarang kau rasakan anakmu sendiri mau merebut tahta darimu. Mampus kau Raja Daud. Lalu dia ambil abu tanah, dihemburkan di kepala Daud, dihemburkan di kepala para pengawal-pengawalnya. Sementara Daud dikawal oleh pengawal-pengawal yang hebat, termasuk Yoab, Abisai, dan pengawal-pengawal lainnya yang hebat-hebat itu. Tapi Daud diam, dia tidak melawan. Dan tentaranya berkata, Tuan, izinkan aku membunuh orang ini, karena begitu hebat penghinaannya kepadamu. Izinkan ku tancapkan tombakku ke perutnya raja. Apa kata Daud? Jangan kau apa-apakan dia, Tuhan yang menyuruh dia, katanya. Lalu Simei menghamburkan tanah sehingga menimbulkan abu yang banyak di kepala Daud. Daud terus berjalan lari ke hutan sambil menangis. Luar biasa hatinya. Sesampainya di hutan, ketika mereka sudah menyeberangi sungai, Daud sudah kelelahan. Kalaupun Absalom mengejar dia pasti dapat dibunuh. Pada waktu itulah Absalom sudah tiba di istana. Absalom sudah melihat istana kosong, hanya ditunggu oleh gundik-gundik Daud. Absalom berencana mau mengejar Daud. Kalau saja Absalom mengejar Daud pada waktu itu, Daud pasti bisa dihantam oleh Absalom. Tetapi Tuhan melindungi Daud. Absalom meminta petunjuk kepada Ahitofel, karena Absalom mempunyai seorang penasehat bernama Ahitofel. Ditanyakanlah, Ahitofel, beri nasihat, apa tindakan kita selanjutnya? Lalu Ahitofel berkata, berikan aku pasukan, aku mau mengejar Raja Daud. Dia sekarang sudah kelelahan, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau kau berikan aku orang-orang untuk menangkapnya, pasti dia dapat kuhajar. Dia akan kubawa kepadamu dan akan kita bunuh dia. Kalau saja Absalom mengizinkan dia, pasti Raja Daud dapat ditangkap. Tetapi Tuhan melindungi Raja Daud dengan nasihat yang bernama Husai orang Arki. Husai orang Arki ini adalah orang yang pro kepada Daud. Absalom berkata, sebelum nasihatmu kita laksanakan, kita tanya dulu Husai orang Arki. Dia juga seorang penasehat yang baik. Husai pun berkata, atas petunjuk dari Tuhan, Husai berkata, ayahmu adalah seorang panglima yang hebat, seorang tentara yang tangkas. Kalau saja kau mengejarnya, kau akan mampus. Karena sekarang dia seperti singa yang sedang kesakitan, yang sedang marah. Dia sedang bersama dengan panglima-panglima yang hebat, seperti anak singa yang sedang marah oleh karena ulahmu. Kalau kau coba-coba mengejar dia sekarang, kalian semua pasti ditelan oleh ayahmu, karena dia orang hebat. Padahal kalau dikejar, Daud sudah mampus, udah kecapean dia, udah habis tenaga. Absalom berkata, lalu apa yang akan kita buat? Sekarang begini saja, kumpulkan semua orang Israel, dan besok pergi ke hutan. Kau juga harus ikut. Kita bertempur melawan dia. Jangan malam
ini. Besoklah kata Husai. Begitulah saudaraku, nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai. Begitulah cara Tuhan untuk melindungi Raja Daud dari maut. Lalu Absalom berkata, nasihat Ahitofel kali ini tidak bagus, tetapi yang bagus adalah nasihat Husai. Maka mereka pun malam itu tidak jadi mengejar Raja Daud. Lalu segeralah Husai meminta Imam Abiatar untuk menyampaikan pesan kepada Raja Daud supaya Raja Daud dan orang-orangnya jangan berhenti, teruslah berlari ke hutan. Pesan itu pun disampaikan, maka Raja Daud pun tidak jadi istirahat. Mereka terus berlari sehingga luput dari Absalom. Ketika Ahitofel melihat bahwa nasihatnya tidak diindahkan oleh Absalom, maka Ahitofel pun pulang ke rumahnya dan bunuh diri. Sekarang nasihat Husai yang didengar karena petunjuk Tuhan. Demikianlah Tuhan melindungi Raja Daud dari bahaya maut dengan cara Tuhan sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena Daud disembunyikan Tuhan dalam hadiratnya. Oleh karena Raja Daud seorang yang sangat suka pada hadirat Tuhan, ketika dia ada banyak dalam hadirat Tuhan, dari segala mara bahaya pun Tuhan meluputkan dia. Amin. Haleluya. Bukankah Mazmur 91 ayat 1 berkata, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, mereka itulah yang akan luput dari segala bahaya. Dalam Mazmur 91 ayat 1, duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Maka walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kamu akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat kebalasan kepada orang-orang fasik. Amin. Dikatakan lagi di sana, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Haleluya. Tetapi kuncinya adalah dalam ayat 14 yang berkata, sungguh hatinya melekat kepada